Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu eh, member tim Raidah dan tim Sobirin ya? Oke, jadi ini adalah materi pertama ya. Jadi dari strategi tim Raidah dan tim Sobirin ada perubahan strategi. Jadi kami berusaha menyediakan materi yang mana materi ini bisa Bapak Ibu pelajari yang sifatnya self-paced ya. Self-paced itu kita belajarnya bisa sewaktu-waktu. Jadi ini sangat menguntungkan sekali buat Bapak Ibu yang mungkin sedang kerja full time ya, pulang jam 8 malam, jam 7 malam. Nah, maka setelah pulang kerja kita bisa pelajari. Jadi tidak harus real time ya komunikasinya, tapi Bapak Ibu bisa belajar di waktu-waktu sesuai dengan eh, kesenggangan Bapak Ibu. Oke, jadi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kami tim Sobirin dan tim Raidah ya kita bekerja sama kolaborasi. Kita bahas tentang optimasi akun sosial media ya. Nah, optimasi akun sosial media ini sangat penting sekali ya. Jadi nanti materi ini akan kami bawakan secara bergantian ya. Saya Ristiawan dari tim Sobirin dan nanti ada Ibu Ina dari tim Raida. Oke, silahkan Bu Ina mungkin bisa dibawakan materinya yang pertama. Baik, terima kasih Pak Ristiawan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ina. Baik, nanti minta tolong ya Pak Risti untuk share screen-nya. Ya, oke, oke. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, mari kita uh, untuk terus belajar, bertumbuh dan memperkuat peran kita sebagai marketing properti halal Indonesia. Ya, di sesi ini kita akan menggali potensi penting ya tentang ini ya untuk mengoptimasi akun sosial media. Ya, kenapa kita melakukan optimasi akun di sosial media kita? Nah, kali ini kita akan membedah akun sosial media apa yang harus kita optimasi. Nah, kita mengoptimasi untuk sosial media Instagram dan Facebook atau bisa di apa ya terkenalnya ya yang kita sebut dengan Meta. Ya, baik. Langsung saja, kenapa kita melakukan optimasi terhadap akun sosial media? Yang pertama adalah agar akun sosial media kita di Instagram maupun di Facebook itu relevan dengan target pasar properti yang akan kita pasarkan. Terutama yang kita pasarkan adalah properti mewah. Ya. Yang kedua adalah akun kita yang ada di Instagram dan Facebook itu dapat dipercaya oleh calon pembeli kita. Berikutnya, yang ketiga, tujuannya adalah untuk mendatangkan leads yang berkualitas tanpa kita harus spam chat. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita ke materi berikutnya bisa disampaikan untuk Pak Ristiawan ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Ina. Silahkan. Saya lanjutkan, eh, tadi Bu Ina menyampaikan bahwa alasan yang pertama kenapa sih kita harus optimasi sosial media kita supaya relevan dengan target pasar properti kita. Nah, siapa sih target pasar kita? Nah, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, kita kan menjadi member RHI.
itu kan jualan rumah, ya. Kita aktivitas inti kita itu adalah jualan rumah dan rumah yang kita jual itu bukan, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan ya, bukan rumah yang murah-murahan ya, tapi rumah yang harganya itu 500 juta ke atas. Nah, 500 juta ke atas itu termasuk barang mewah ya. Apalagi mulai dari 800 ya. Kemudian dari 1 miliar. Nah, itu semuanya mewah. Dan harapan kita sebagai konsultan rumah halal Indonesia itu kan kita jualnya produknya yang mahal-mahal, yang 1 miliar ya. Kalau kita jualan minimal 1 miliar, maka kita akan dapat komisi 1%, jadi berapa? 10 juta. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya pengen komisi 10 juta apa 5 juta, pasti kan pengennya yang 10 juta. Nah, maka itu kita langsung saja fokuskan produk kita ini produk yang mewah. Ya, jadi kalau bisa ya memang sih jualan, ya boleh juga sih jualan yang di bawah 500 juta, yang 400 jutaan sekian, berapa boleh juga. Tetapi memang kita langsung setting saja diri kita itu langsung jualan barang mewah. Nah, karena barangnya mewah, siapa sih target pasar? Siapa sih orang yang mau beli rumah rumah yang kita jual ini yang notabene-nya kita kita labeli sebagai barang mewah. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari target pasar kita ya Bapak Ibu. Yang pertama dari usianya ya. Otomatis kalau barang kita itu harganya 500 juta ke atas, itu usianya adalah usia-usia produktif. Usia orang-orang yang sudah settle finansialnya, usia orang yang sudah mapan ya. Ada di range usia antara 35 sampai 60 ya. Nah, itu dari sisi usia. Kalau di bawah 35 ada gak? Ya memang ada. Tetapi probabilitasnya atau ini ya masih sedikit sekali ya. Memang sesuai survei yang sukses itu usianya 35 sampai 60-an. Ya. Kemudian dari sisi pendapatan itu yang otomatis pendapatannya besar ya. Berapa sih pendapatannya besar? Nah, kita lihat saja misalkan ketika kita baca produk knowledge, salah satu contohnya adalah CGE ya. CGE kemarin itu kalau kita lihat produk yang 1,7 M itu ya, itu cicilannya per bulan itu sekitar 7 jutaan ya. Nah, sementara kalau kita lihat kalau cicilan 7 jutaan berarti orang yang gajinya minimal berapa? Kalau kita mau ngajukan kredit itu pasti eh, bisa di ACC kalau gajinya itu kalau cicilan kita itu paling tidak setengahnya dari penghasilan kita. Berarti kalau cicilannya 7 juta, berarti paling tidak orang yang beli itu harus penghasilannya 14 juta minimal. Ya, itu gambarannya. Tapi ada yang menarik. Kemarin kita dapat info dari em, dari Pak Heri ya. Kita tahu ya Pak Heri itu menunjukkan beberapa data orang yang membeli orang yang membeli itu rata-rata kalau yang barang mewah ya, rumah yang harganya 1 M lebih itu mereka sukanya beli cash atau cash tempo ataupun kalau sistemnya KPRS itu yang cicilannya nggak lama-lama. Ya. Nah, terus gimana? Ya, berarti orangnya penghasilannya tinggi banget atau dia punya saving atau tabungan yang tinggi banget. Berarti penghasilannya kita anggap saja orang yang demografi calon pembeli kita itu yang penghasilannya bisa jadi 25 per bulan ya. 25 juta per bulan atau mungkin 40 juta per bulan tuh. Oke. Dari sisi usia, dari sisi pendapatan seperti itu. Bagaimana dari sisi pekerjaan? Nah, dari sisi pekerjaan, umumnya mereka itu kalaupun pengusaha, mereka pasti pengusaha sukses, ya. Bisa startup, founder, ya, penemu startup, bisa juga ponglo, ya. Nah, kalau ada pekerjaan profesional, bisa juga, contohnya ada dokter spesialis, ya, bisa juga dia menjadi direktur, manajer senior, pilot, ya kan, pengacara, hakim, ya, bisa juga investor.
atau orang-orang ekspatriat. Nah ini, nah ini jadi karakter-karakter seperti ini bisa kita settingkan ke interest atau minatnya ketika kita ngiklan. Ya, itu. Terus kita lihat juga dari status perkawinan, otomatis Bapak Ibu. Orang yang sudah sukses, orang yang penghasilannya tinggi, orang kaya itu mesti mayoritas sudah menikah. Ya, tuh. Kemudian dari lokasi domisili. Lokasi domisili ini bisa kita gunakan untuk setting lokasi ketika kita pasang iklan. Ya. Lah, orang-orang kaya ini yang menjadi cabui kita itu biasanya tinggal di kota-kota besar, ya, kota-kota istilahnya dia sebagai penopang ekonomi. Contohnya apa? Jakarta, Surabaya, Bandung, ya kan ya, Bali, kemudian Bekasi dan seterusnya. Nah, ini dari sisi demografi. Lah, sisi demografi ini bisa kita gunakan untuk setting iklan, ya. Oke, Mbak Bre. Kemudian dari sisi psikografinya dan motivasinya, ya. Dari sisi psikografi dan motivasi. Sisi psikografi itu psikologinya orang ya. Gimana sih gambaran psikologinya orang itu ya? Nah, orang kaya itu ya, itu yang pertama, dia tujuannya beli apa sih? Dia pasti akan gunakan apa? Dia tujuan beli rumahnya itu pasti digunakan untuk tempat tinggal utama atau digunakan untuk tempat tinggal sekunder. Maksudnya gini, orang-orang kaya, orang-orang bisnis itu kan mobilitasnya sangat tinggi. Hari ini dari Jakarta, besok harus ke Bandung, besok harus ke Tangerang, besok harus ke Depok dan seterusnya. Ya, besok harus ke Surabaya. Nah, maka mereka butuh tempat stay, ya. Ya, mereka butuh tempat stay dan stay-nya itu bisa jadi mungkin nggak hanya 1 2 hari ya, mungkin bisa 1 bulan dan seterusnya. Nah, maka mereka butuh-butuh tempat tinggal seperti itu. Kemudian tujuannya yang selain untuk tempat tinggal itu digunakan untuk investasi. Ya. Investasi pasti itu, mereka pasti investasi. Makanya branding kita itu kalau iklan pasti kalau nggak untuk hunian, ya interestnya kalau nggak untuk hunian atau properti pasti digunakan untuk investasi. Ya. Berikutnya ini yang sering juga dikatakan disampaikan oleh Mas Iqbal, prestis Bapak Ibu. Ya, prestis. Nah ini gaya hidup, gaya hidup mewah. Nah ini. Nah, ada juga yang bisa digunakan untuk warisan ya, membelikan anaknya ya. Beberapa beberapa lead dari teman-teman itu ada ya menyebutkan membelikan anaknya karena anaknya kuliah, ya, karena anaknya kerja di sana atau bagaimana ya seperti itu. Nah, ini. Nah, terus kita lihat dari gaya hidupnya. Gimana sih orang yang kaya ini? Gaya hidupnya mereka pasti suka traveling. Ya, mereka suka traveling. Mereka suka golf, mereka suka berkuda loh. Suka golf kita tawarkan CGV, suka berkuda kita tawarkan RJR. Ya. Kemudian mereka pasti kadang juga mereka itu kolektor seni atau mereka peduli dengan kesehatan. Dia butuh eh, tempat yoga, dia butuh tempat gym, ya. Nah, informasi-informasi seperti ini bisa kita ini ya, kita gali dari product knowledge. Kemudian yang minat, apa sih minatnya mereka? Ya, kembali lagi, pasti minatnya mereka itu adalah satu investasi, kemudian bisa juga sebagai orang yang suka arsitektur, kemudian dia suka desain interior, smart home, dan sebagainya. Ya. Kemudian preferensi desain, dia lebih suka desain yang bagaimana? Ya. Nah, ini saya cari-cari ya, saya cari-cari dari internet, riset sana, riset sini. Ya, desain yang mereka sukai, orang-orang kaya sukai itu adalah desain yang satu modern minimalis. Yang kedua ada klasik kontemporer, ya. Kemudian ada lagi tropis modern. Lah, kemarin kan ada ini ya, perumahan tropis tropis modern yang Depok apa ya kemarin ya itu. Nah, kemudian smart home. Nah, ini merupakan nilai tambah ya. Nilai tambah yang mereka butuhkan. Kemudian prioritas utamanya apa? Mereka, orang kaya itu satu. Ini perlu Bapak Ibu ingat ya. Orang kaya itu pasti punya karakter yang ini ya.
punya ini ya agak ini ya beda ya. Prioritas utama mereka butuh tempat yang aman. Satu, lokasinya strategis, fasilitasnya lengkap. Nah, kemudian ada satu lagi, privacy. Nah, kadang kita tanyanya terlalu berlebihan, mereka jadi ilfil. Ya, mereka jadi ilfil. Ini ditanyanya macam-macam ya. Nah, makanya ketika kita menjadi konsultan halal, konsultan konsultan rumah halal, maka kita kalau tanya harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka kita cukup beritahu apa yang mereka butuhkan. Ya, jangan kalau dalam bahasa Jawa itu kan nonyol-nonyol ya. Ya, mereka nggak butuh kita kasih tahu mereka nggak butuh. Lama-lama mereka muntah nanti ya. Akhirnya ilfil dengan kita. Makanya jangan seperti itu. Oke, itu tadi dari beberapa karakteristik siapa sih target pasar kita. Nah, berikutnya ya, bagaimana sih cara optimasinya? Nah, ini monggo Bu Ina gantian nih jelasin bagaimana cara optimasinya. Oke, baik. Saya langsung saya Pak Risti ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Risti tadi jelas sekali ya Pak Risti menjelaskannya untuk yang poin satu. Baik, saya mau lanjutkan untuk yang poin dua Bapak Ibu. Eh, Sekarang kita fokus ke bagaimana cara, sebentar, bagaimana caranya kita mengoptimasinya. Mengoptimasi apa sih? Gitu. Mengoptimasi eh, yang saya soroti ini adalah akun profil akun Facebook atau Instagram. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau buka akun di Instagram itu kan yang di paling atas itu selain nama ya, itu kan di sana ada bio-nya ya Bu ya. Nah, kayak gitu ya. Sebentar, saya urut dulu ya yang dari pertama. Eh, dari bio ya, maaf, dari nama dulu. Nah, dari nama dulu kita gunakan nama asli, kita tambahkan di belakangnya profesi. Nah, kalau kita jual rumah, ya, jual rumah halal Indonesia, kita buat seperti ini ya, Bu. Seperti contoh aja langsung ya, Bu. Eh, Contohnya nama asli kita ini siapa? Jadi menggunakan nama asli ditambah profesi kita. Contoh langsung, misalkan Bu Ririn gitu ya. Bu Ririn, terus ditambahi di belakangnya itu Bu Ririn spasi rumah spasi halal. Gitu juga bisa. Jadi Indonesianya nggak perlu ditambahin karena nanti kepanjangan ya Bu. Atau jangan gini, Ririn RHI karena orang kan nggak semua orang tahu RHI itu apa kan gitu. Jadi kita jabarin aja contoh nama di akun sosial kita nanti dibuat dengan nama asli Ririn spasi rumah halal gitu. Atau bisa juga Ririn dot rumah halal. Misalkan gitu ya. Terus berikutnya ya Bapak Ibu, berikutnya itu foto profil. Bentar, ketutupan. Foto profil. Bentar, maaf ya. Foto profil. Foto profil itu kita harus gunakan foto profil yang profesional ya. Kita harus pilih. Bapak Ibu cari foto Bapak Ibu yang fotonya itu tidak di suasana atau apa ya rame gitu loh maksudnya fotonya sendirian ya terus kualitasnya juga bagus tidak pecah dan tidak gelap gitu terus Bapak Ibu bisa gunakan foto sendiri yang tersenyum ya yang tersenyum terus berikutnya latar belakangnya itu harus polos atau bisa juga latar belakangnya adalah rumah yang akan dijual. Jadi bisa diedit nanti ada eh, aplikasi ya mungkin Bapak Ibu tahu. Terus kemudian berikutnya ada
bio. Bio yang jelas dan menarik. Nah, ini kepotong ya Pak Rizky. Bio yang jelas dan menarik. Kalau di Instagram kan Bapak Ibu yang atas itu nama, yang sebelah kiri itu samping ada foto, terus berikutnya di bawahnya nama itu ada bio ya. Nah, bio itu kita isi ya, kita tulis siapa kita. Ya, kita ini siapa? Eh, Tulis aja kita kan sebagai konsultan properti syari properti syariah atau konsultan properti rumah halal Indonesia. Nah, contohnya kayak gitu. Terus berikutnya, eh, kita yang kita sebutkan itu adalah kita itu mau bantu siapa? Ya, kita mau bantu siapa? Kita kan pasti membantu siapa? Membantu keluarga hijrah untuk punya rumah tanpa riba, kan gitu. Jadi langsung, jadi kita sebutkan, kita tulis di situ. Jadi di IG bio-nya itu tadi kita sebutkan eh, konsultan Rumah Halal Indonesia. Berikutnya di bawahnya kita tulis ya, contohnya kita tulis lagi, bantu keluarga hijrah punya rumah tanpa riba. Nah, ini kan tadi maksudnya bantu siapanya itu, bantu keluarga yang hijrah. Nah, berikutnya dengan cara apa kita bantunya? Nah, di yang bawahnya kita tulis konsultasi gratis. Nah, terus berikutnya survei amanah. Nah, yang saya sebutkan ini contoh ya, Bu. Ibu bisa Bapak Ibu bisa kombinasi nanti ya. Terus berikutnya setelah itu ada keterangan lagi DM aku untuk info rumah halal gitu. Terus dikasih tanda tangan yang nunjuk ke bawah gitu atau tanda panah yang menunjukkan ke bawah. Nah, itu tadi bio-nya ya. Bio yang jelas dan menarik. Tuh. Berikutnya di bio ya, kita harus eh, beri link, link aja ya Bapak Bu. Biasanya kalau kalau pakai nomor HP apa nomor HP gitu kan, sekarang saat ini kan kebanyakan calon pembeli itu agak belibet ya nanti harus nge-save dulu dan lain sebagainya. Nah, kita upayakan kita itu buat mereka itu simple, sesimpel mungkin. Jadi makanya kita sarankan, saya sarankan untuk membuat link ya, mencantumkan link langsung, bukan nomornya. Jadi link langsung WA yang kita WA aktif atau bisa kita pakai Linktree ya kalau Bapak Ibu udah bisa ya. Kalau buat Linktree macam-macam nanti ada Linktree, ada apa Bitly itu ya. Itu. Terus ada yang langsung Bapak Ibu copy paste di WA WhatsApp Ibu masing-masing itu kan ada link salin link, salin link itu. Nah, itu bisa dicantumkan di sana ya untuk mempermudah customer untuk menghubungi kita. Terus berikutnya saya tambahin Ibu, ini kan 4. Yang kelima itu karena ini nggak ada Ibu, saya tambahin. Yang kelima itu kita buat ini jarang banget ya saya lihat yang saya temukan itu kayaknya jarang pakai highlight biasanya ya. Bentar. Nah, sorotan. Saya kan lihat apa rival-rival istilahnya gitu. Yang pakai highlight atau kita sebut dengan sorotan di IG story. Jadi setelah bio itu kan di bawah ada bentuknya kayak lingkar-lingkaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan bisa kita sebut dengan sorotan atau highlight. Nah, kita kalau bisa kita buat di situ, kita buat juga gunakan highlight itu untuk apa sih? Untuk membuat akun kita semakin profesional ya. Karena kan kita tadi yang sebutkan Pak Risti, target pasar kita itu tadi orang yang profesional ya Pak ya. Ya, betul. Ya, yang punya Orang yang bukan penghasilan yang sembarangan. ya
Yang bukan sembarangan. Nah, highlight itu kan fungsinya untuk merangkum kan karena kita banyak sekali ya postingan-postingan. Nah, highlight itu untuk merangkum nih. Jadi Bapak Ibu bisa buat highlight misalkan wilayah Surabaya, Malang, Bogor, Depok, Jakarta, Bandung. Terus ini yang paling penting buat sorotan juga testimoni nih Bapak Ibu. Karena kan eh, yang target pasar kita kan orang yang bukan orang, maksudnya di kalangan menengah ke atas. Nah, beliau kan punya waktu juga terbatas. Jadi ketika melihat konten itu, dia nggak lihat scroll ke bawah, terus nggak, beliau biasanya tuh melihat sorotannya. Oh, ada testimoni. Nah, kan. Jadi highlight itu untuk ringkasannya kayak seperti itu sih. Nah, itu ada, kalau bisa ada testimoni di sana, biasanya Teh Fatul kan selalu nge-share sih kalau ada yang booking, akad, survei dan lain sebagainya, itu disimpan Bapak Ibu. Kemudian kita posting ke Instagram kita atau Facebook kita. Untuk apa? Semakin audiens itu melihatnya lebih percaya kepada kita kalau kita itu amanah gitu. Testimoni. Berikutnya yang tadi saya sebutkan, lokasi perumahannya itu kita buat highlight juga. Kemudian kita buat highlight eh, kalau misalkan ada promo, surta itu juga kita buat sorotannya di sana. Di sana gitu. Eh, Mungkin cukup ya. Berikutnya Pak Risti. Oke, Em, Pak baik. Risti ya, saya serahkan Pak Risti. Oke. Terima kasih. Jadi tadi selain optimasi ini ya, jadi sudah dijelaskan sama Bu Ina. Ada nggak optimasi-optimasi yang lain? Ada Bapak Ibu. Ya. Nah, kita harus tahu teorinya juga. Apa teorinya? Kita perlu lakukan ini Bapak Ibu. Adaptasi sosial media. Kenapa kita perlu lakukan adaptasi sosial media? Nah, dari kebanyakan kita, Bapak Ibu ini ya. Ada sih kita member ya konsultan itu, oh saya sudah punya ini Pak, sudah punya sosial media sebelumnya. Atau oh saya bikin sosial medianya baru Pak. Ya, jadi memang mulai dari nol. Boleh semua, itu semua boleh Bapak Ibu ya. Tetapi yang penting kita harus lakukan adaptasi ya. Supaya apa? Supaya tadi tetap relevan dengan target pasar kita. Ini yang pertama. Gimana caranya kita relevan dengan target pasar? Merubah konten kita agar selaras dengan kebutuhan, aspirasi, dan gaya hidup pembeli. Nah, ngomong-ngomong tentang konten ya, konten itu kan sebenarnya sudah disediakan ya sama tim RHI. Kita tinggal upload ya, kita tinggal pakai saja. Ya, jarang sekali atau sedikit sekali kita harus mengedit. Ya, boleh kita edit, kita pilih-pilih untuk thumbnailnya, konten itu juga boleh. Ya, tapi sedikit sekali sih kita ngedit. Tapi kalau mau bikin sendiri ya, alhamdulillah ya, apalagi yang lebih sesuai. Ya, relevansi target pasar kita harus rubah. Ya, contohnya gimana? Misalkan nih, ya, kita bikin caption. Captionnya itu adalah rumah untuk keluarga. Nah, rumah rumah baru untuk pengantin baru. Ya, itu kan terlalu ini ya, terlalu umum. Ya, nah kita bikin bahasa, contohnya bahasa untuk bahasanya orang kaya. Hunian eksklusif, gaya hidup berkelas. Nah, contohnya gitu. Ada lagi yang tadinya desain dapur minimalis, ya, itu kita gunakan, kita rubah menjadi inspirasi dapur gourmet modern. Nah, misalkan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi bahasanya itu juga harus menyesuaikan bahasa-bahasanya yang mereka gunakan. Levelnya itu high class, Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak menjelekkan konten yang dimiliki RHI. Konten yang dimiliki RHI itu bagus-bagus ya. Cuman kita masih punya privilege, ya kita masih punya kebebasan itu bikin captionnya. Ya, jadi captionnya itu boleh loh kita rubah, asalkan tetap sesuai dengan konteks dari proyek yang ada. Jadi kita tidak menambahi sesuatu yang tidak ada. Jadi yang tidak ada kita ada-adakan itu nggak boleh.
Ya, kita harus tetap jujur. Ya. Jadi kita bikin bahasa-bahasa yang berkelas tapi tetap jujur. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas visual dan estetikanya. Alhamdulillah kita di kontennya RHI itu semua konten foto untuk carousel, video untuk reels dan sebagainya itu alhamdulillah kualitasnya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sedikit sekali yang kualitasnya rendah. Nah, kita bisa gunakan ya. Alhamdulillah kita disediakan database konten ya di Telegram ya. Seringkali juga database konten itu kita dikasih link kumpulan konten-kontennya ditaruh di Google Drive-nya. Nah, itu kita bisa gunakan. Kemudian yang ketiga, kita harus adaptasi di sisi penekanan fitur dan fasilitas premium. Kita tonjolkan keunikan dan fasilitas dari proyeknya ya. Contohnya misalkan dari rumah ada kolam renang dan taman, kita ganti bahasanya. Nikmati ketenangan di infinity pool pribadi dengan pemandangan kota atau pegunungan. Ya, daripada kita pakai bahasa fasilitas kolam renang atau rumah punya kolam renang. Nah, kita bikin bahasanya yang menggugah selera mereka. Nikmati ketenangan di infinity pool atau nikmati ketenangan di private pool. Nah, kita ingat tadi ya, orang kaya itu selalu butuh privacy. Ya, nikmati kolam private. Wah, itu kan enak. Itu berkelas sekali bahasanya. Kemudian, narasi yang menginspirasi, storytelling. Kita bikinnya kayak cerita. Makanya di pertemuan kemarin, Mas Iqbal itu ini ya, statementnya kan jual gengsi dibandingkan jual fungsi kalau nggak salah ya. Nah, kenapa bisa dikatakan gengsi? Karena kita mainkan emosi, ya. Kita mainkan emosi. Jadi gimana supaya orang itu tertarik? Kita bikin storytellingnya, ya. Contohnya, contoh ya. Alih-alih jangan pakai kata-kata rumah dijual di lokasi sekian. Jangan. Kita bikin contohnya misal, wujudkan impian Anda. Sebuah mahakarya arsitektur di jantung kota Jakarta Selatan, dirancang untuk kehidupan yang penuh prestis, misalkan seperti itu. Atau warisan berharga untuk generasi mendatang, investasi properti yang terus berkembang nilainya. Nah, itu sangat-sangat ini ya. Nah, narasi-narasi ini bisa kita bikin loh pakai bantuan AI. Kemarin kita sudah dijelaskan ya di materi recharge ya. Yang sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal. Nah, kita 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 ceritakan lagi. Kemudian yang kelima adalah penyesuaian call to action-nya, CTA. Biasanya ketika kita ngiklan, ya kan? Itu kan ada settingnya CTA-nya. Ya. Itu harus menggunakan CTA yang eksklusif, bersifat personal, ya, dan sesuai dengan tahapan pembelian. Maksudnya gimana? Ya, saya kasih contoh, saya cerita saja. Misalkan CTA-nya. Ya, yang tadinya properti syariah tanpa riba. Nah, kita bikin ya. Properti syariah tanpa riba ini kita bikin bahasa yang em, lebih umum. Contohnya, investasi properti dengan skema pembiayaan yang transparan dan amanah untuk ketenangan hati. Nah, iya kan tujuannya menghindari riba kan kita tenang hatinya. Kita sebutkan saja investasi properti dengan skema pembiayaan yang transparan, amanah, ya, dan membuat hati kita tenang, ya. Contohnya itu. Nah, itu tadi beberapa optimasi, ya. Lebih ini bio ya. Ini mungkin ini typo ya. Kita optimasi ketika kita bikin kontennya, khususnya ketika kita di sisi caption dari kontennya. Nah, jadi sementara itu dulu ya. Kita sudah optimasi untuk bionya dan di sini ada beberapa rekomendasi optimasi yang bisa kita gunakan di caption ya ketika kita mau posting atau ketika kita mau ngiklan. Oke. Nah, berikutnya adalah pesan untuk tim. Ya, silahkan Bu Ina.
dilanjutkan pesan untuk tim kita ini ya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Risti. Alhamdulillah ini di tahapan terakhir ya untuk sesi ini. Pesan, maaf ya, ini ketutup. Uh, Pesan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua ya, anggota tim Raidah dan Sobirin. Pesan dari kami, akun kita ini adalah toko kita. Nah, Reels atau video yang kita posting itu adalah etalasenya. Nah, kemudian kalau kita ingin dipercaya calon pembeli, kita harus konsisten untuk menampilkan diri kita sebagai pribadi yang amanah, ditunjukkan di uh, postingan-postingan kita. Terus yang solutif, uh, video-video konten kita yang kita share itu memberikan solutif kepada calon pembeli dan siap membantu calon pembeli. Tuh. Kemudian pesan berikutnya, postingan kita ini bukan hanya untuk jualan saja, tetapi untuk menolong mereka yang ingin hijrah, ya Bapak Ibu. Nah, pesan dari saya, dari cukup mungkin Pak Risti mau nambahin. Oke. Jadi pesan untuk tim, kalau tim saya khususnya tim Sobirin ya, hampir sama dengan pesan untuk tim Raidah dari Bu Ina. Jadi memang em, akun sosmed kita itu ibaratnya seperti toko kita ya. Kemudian Reels itu atau konten apapun yang ada di dalamnya itu ibaratnya etalase. Ya, semakin etalase kita menarik ya, maka akan mendatangkan calon-calon konsumen atau calon pembeli yang datang. Nah, itu. Nah, otomatis etalase yang menarik itu kita harus konsisten, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di pinggiran jalan, misalkan di depannya, misalkan nih, kalau kita lihat di toko counter HP, ada Eraf, misalkan, ya saya bukan ini ya, disclaimer, saya bukan sponsor atau di endorse. Misalkan kita ambil em, Erapin, nah, wes kita plesetkan saja Erapin. Nah, ada toko Erapin. Itu jualan HP, jualan gadget gitu ya. Nah, itu mereka kan setiap hari di depan konsisten ya kasih info promo ya, pasang banner ya kan ya. Selalu kasih pengumuman, terus produknya ditata rapi, ya kan? Itu sangat membantu sekali calon pemberi, calon pembeli. Ya, mereka akan tertarik dan mereka akan datang. Nah, kalau kita di sosial media, itulah mereka itu lead, ya, leads kita. Nah, maka kita harus pelihara etalase kita. Jadi postingan itu bukan hanya untuk jualan, tapi postingan atau etalase kita itu juga fungsinya untuk nolong mereka. Itu otomatis kalau di tempat kita di RHI ini untuk nolong mereka yang ingin hijrah, ya. Loh, boleh loh Bapak Ibu ya. Mereka cuma curhat-curhat. Oh saya pernah ini nih beli rumah tapi ya qadarullah dulu belum 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 tahu gimana akad yang sesuai syariah ya akhirnya terjebak riba dan sebagainya. Maka kita juga harus sambut mereka. Kita ceritakan, oh ya Bu, oh syariah tuh yang begini ya. Kita kasih solusi ya ya. Nah, kan setiap hari kan setiap bulan sekali kita ada materi fikih muamalah. Kemudian setiap pekan itu ada recharge ya, yang biasanya pematerinya Mas Iqbal, CEO kita. Kemudian ada lagi Inspiration Day, ya kan ya. Nah, dari situlah kita belajar, terus kita bisa menjadi apa ya? Salah satu jembatan yang bisa nolong mereka gitu loh. Nah, jadi di RHI ini kita selain dapat keuntungan secara finansial, kita itu juga bisa dapat keuntungan secara pahala, Bapak Ibu. Ya, nah otomatis itu harus kita jaga. Dan medianya yang bisa kita gunakan di saat ini adalah sosial media. Nah, gitu ya. Jadi itu pesannya buat kita semua ya, buat khususnya buat saya sendiri, kemudian buat para leaders ya.
dan buat para member. Oke, em, setelah materi ini apa? Jadi setelah materi ini tidak hanya Bapak Ibu mendengarkan ya, tapi kita juga butuh aksi nyata dari Bapak Ibu. Nah, silahkan Bu Ina bisa dijelaskan aksi nyatanya berupa apa? Baik, terima kasih Pak Risti ya. Tadi kita sudah belajar tentang eh, apa yang harus kita lakukan ya tadi teorinya. Berikutnya kita harus eh, mempraktekkan Bapak Ibu ya. Kita perlu praktek ya. Nah, jadi yang pertama tugas kita, Bapak Ibu tadi melihat video dari yang awal. Berikutnya Bapak Ibu silahkan mempraktekkan ya. eh Mempraktekannya itu Bapak Ibu lihat di akun Bapak Ibu Instagram dan Facebook masing-masing, kemudian disesuaikan ya dengan yang sebelum yang kita jelaskan tadi, disesuaikan dari nama ya, maaf dari apa, profil, foto profil, terus bionya, terus eh, reels, terus highlightnya, sorotannya itu kalau yang belum ada disilakan dilengkapi. Nah, Bapak Ibu, sebelum diedit, maaf ya, sebelum diedit itu Bapak Ibu perlu lakukan screenshot dulu ya sebelum diedit akunnya itu di screenshot. Kemudian Bapak Ibu lakukan aksi nyata diedit yang sesuai kita jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan screenshot lagi untuk akun sesudah diedit itu tadi ya, sudah dibetulkan sesuai yang Bapak dan saya jelaskan tadi. Terus kemudian eh, Bapak Ibu kirim ke grup ya. Itu berapa hari ya Pak Risti? Oke, diusahakan Waktunya kita ya. kasih waktu aja ya biar Nah, maksimal ini ya, maksimal Senin pukul 18. Ya, jadi sebelum ada event recharge yang dari RHI Pusat, itu harus sudah Bapak Ibu kerjakan itu. Hmm. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti setiap pekan kita akan pasti akan kirimkan materi ini. Dan sifat materi ini adalah self-paced ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu bisa belajar kapanpun ya. Tidak harus real online ya, real time ya, harus bertemu dengan Zoom terus-menerus. Enggak ya. Saya tahu nih Bapak Ibu pasti kepengen cuan tambahan, pasti pengen penghasilan tambahan, tapi ternyata ya qadarullah mungkinlah sudah kerja full time ya. Mas berangkat jam 8 pulang jam 8 malam ya. Jadi kekurangan waktu sekali ya. Makanya kita bikin strategi baru jadi Bapak Ibu ya bisa belajar di sini self paced jadi belajar kapanpun ya. Yang penting ya hari Senin jam 18 ya. Jadi sebelum recharge RHI Pusat ya Bapak Ibu harus sudah mengerjakan ini semua ya. Nah, setelah mengerjakan semua nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi tahap demi tahap Bapak Ibu ya harus runtut. Kalau yang tahapan sebelumnya Bapak Ibu nggak ngerjakan ya, maka Bapak Ibu akan bingung ya ketika langsung oh saya tiba-tiba Bapak Ibu masuk di materi yang kedua. Ya, materi pekan kedua, Bapak Ibu tidak mempelajari materi pekan ke satu, maka Bapak Ibu pasti akan bingung. Karena kita pasti runtut, ya, pasti runtut. Nah, jadi silahkan apa, Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan timelinenya, ya, batas waktunya maksimal adalah setiap Senin pukul 18 malam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu selama 1 minggu itu punya ini. Punya jeda waktu mau belajar kapanpun silahkan, monggo. Yang penting Bapak Ibu kerja belajar dan kerjakan. Itu perkara timelinenya ya Bu Ina ya. Heeh. iya, iya Pak. Nanti
Gini aja Pak Risti, nanti saya untuk mengingatkan Bapak Ibu, saya sudah edit sudah sampai mana. Jadi nanti Hmm. saya buatkan checklist ya, yang bisa checklist praktek langsung. Jadi apa apa aja tahapannya sesuai tadi dijelaskan. Terus nanti sebelahnya ada sudah atau belum. Nanti kalau yang sudah dicentang, kalau yang belum disilang dulu. Nanti misalkan checklistnya nanti saya kasih nama akun, sudah dibetulkan belum? Terus bawahnya foto profil. Oh iya, sama foto profil ini kan apa udah ada wacana ya kayak di grup ya. Kalau Mas Iqbal udah kasih contoh twin bond itu ya Pak Pakai Rizky ya? Twibbon, ya pakai Twibbon. Lah, Boleh. ya twin bond. Nah itu nanti bisa nih Bapak Ibu buat ya yang nanti di-share sama Hmm. manajemen RHI terus Bapak buat. Nah, ini bisa dijadikan foto profilnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu siapkan eh, foto foto yang jelas, senyum, terus backgroundnya itu yang saya jelaskan tadi yang polos atau Nasional. ya pokoknya yang bagus gitu. Nanti saya buatkan intinya saya buatkan checklist untuk praktek langsung Pak Risti ya. Ya, Itu Pak ya Risti. kita Mm-mm. bikin. Nah, Ya, nanti jadi apa aja yang sudah dilakukan. Oke, oke. cukup dari saya Pak Risti. Oke, menambahi lagi ya, Bapak Ibu, kenapa sih kok harus disuruh aksi nyata ya, terus disuruh kirim screenshot sebelum dan sesudah optimasi. Nah, ini ada tujuannya Bapak Ibu, ya, ada tujuannya. Tujuannya itu yang paling utama adalah Bapak Ibu nanti tahu efeknya, ya, tahu dampaknya. Sosial media kita sebelum dioptimasi kondisinya seperti ini, ya kan? Nah, setelah Bapak Ibu optimasi, tunggu, ya, tunggu 1 hari, 2 hari, nanti akan kelihatan dampaknya, Bapak Ibu. Apa? Nambah subscribe, apa, followernya, ya kan ya, atau viewsnya nambah. Nah, itu pasti akan sangat terlihat. Ya, kami alhamdulillah telah membuktikan. Dan jangan malu, Bapak Ibu, ya, kita semua dari sini belajar bareng. Ya, saya pun dulu belajar dari nol. Bapak Ibu kalau memang belajarnya sekarang saat ini dari nol, nggak apa-apa. Ya, pede saja. Setiap orang itu pasti punya proses. Dan proses itu pasti dimulai dari nol. Nggak mungkin proses itu dimulai dari tengah-tengah tiba-tiba sukses. Jadi Bapak Ibu ya, wah Pak, saya followernya masih ini nih, masih nol. Nggak apa-apa. Buktikan saja. Bapak Ibu optimasi, ya. Bahkan secara organik nanti pasti akan berdampak. Lah, apalagi nanti kalau Bapak Ibu pakai iklan berbayar. Wah, itu pasti berdampak banget itu. Gitu ya. Jadi tujuannya kita di screenshot itu apa? Supaya tadi Bapak Ibu paham. Ya. Oh, dampaknya seperti ini ya. Wah, gitu ya. Oh, ternyata ada manfaatnya seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, nanti silakan dikerjakan ya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu apa ya kayak anak buah gitu ya. Tapi ya ini demi iya proses belajar kita gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Dan dari Bu Ina, apakah mungkin ada tambahan lain? Sepertinya Sudah sudah cukup habis Mas ya. Risti. Oke. Iya. Oke, Mm-mm. jadi oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi materi dari kami, silakan dipelajarin. Sediakan waktu luangnya, Sabtu, Minggu boleh ya. Yang penting harus dipelajari, kemudian dipraktekkan. Nah, kita kepingin Bapak Ibu praktek dulu nih ya. Kalau kita Bapak Ibu sudah praktek, kita akan tahu ya dampak hasilnya bagaimana dari hasil yang screenshotan tadi atau dari checklistnya nanti bagaimana. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada kendala, silahkan hubungi kami ya. Leadernya tim Raida ada Bu Ina, leadernya tim Sobirin ada saya Ristiawan. Silahkan hubungi saja di grup. Wah, Pak, kita kurang ini, kita kurang itu. Nah, nanti kalau ada kasus baru, nah nanti kita bisa praktekkan bareng-bareng gitu ya. Kita praktekkan nih. Jadi bukan hanya kalau ini kan ini ya, kita belajarnya secara teoritis. Nah, silahkan Bapak Ibu praktek mandiri dulu. Dari praktek mandiri Bapak Ibu itu nanti kita akan tahu, ya, kita akan tahu, ya, sejauh mana hasil prakteknya, mana yang harus kita improve. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, kita akan lakukan beneran real prakteknya, ya. Karena di RH itu kebetulan ini ya, saya kasih info, saya kasih bocoran ya Bapak Ibu. Di RHI pusat itu Mas Iqbal dan beberapa tim manajemen RH itu
membuka pelatihan khusus yang dibawakan khusus langsung dari Mas Iqbal, langsung dari Mas Sindu, ya, pakarnya ini. Mereka mau loh turun langsung. Tapi mereka itu punya syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Apa syaratnya Bapak Ibu? Ya, yang mereka syarat yang mereka berikan intinya kita itu harus sudah siap. Kita tuh harus sudah agak-agak mateng gitu loh. Jadi nggak mentah beneran mentah dari nol ya, tapi harus sudah agak mateng. Nah, baru nanti kita masuk ke nanti kalau sudah siap, nah kita masukkan ke ini ke apa ya? Namanya akselerasi ya. Nah, kalau kalau kita sudah siap nanti kita masukkan ke akselerasi ya. Begitu Bapak Ibu, Em, sekian dari kami ya, dari Ristiawan, leadernya tim Sobirin, dari Bu Ina, leadernya tim Raida. Oke, semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.